Assalamualaikum sahabat hikmah peradaban. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang azab nyata dua tanda seru dua buhajah menendang Ustadzah. Langsung lumpuh seketika. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Derap langkah tergesa-gesa terdengar di halaman rumah besar milik Bu Hajah. Para tetangga berhamburan masuk ke dalam. Wajah-wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Ada yang berteriak histeris. Ada yang hanya bisa menutup mulut dengan tangan gemetar. Di tengah ruangan, seorang wanita paruh baya tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku. Tak bisa digerakkan sedikit pun. Mata yang tadi penuh amarah kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Dialah Bu Hajah, wanita yang selama ini dikenal sebagai dermawan, tapi di balik itu semua, menyimpan sifat angkuh dan merasa dirinya paling benar. Detik itu juga, semua orang menyadari bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Sesaat sebelum tubuhnya jatuh tanpa daya, ia telah melakukan sesuatu yang membuat orang-orang bergidik ngeri. Hanya beberapa menit sebelumnya, halaman rumahnya dipenuhi suara perdebatan. Wajahnya merah padam saat ia berdiri tegak di hadapan Ustadzah Halimah, seorang wanita lembut yang selama ini dihormati sebagai guru agama di kampung itu. Semua mata tertuju pada mereka, menyaksikan bagaimana perdebatan kecil itu berubah menjadi sesuatu yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Tanpa berpikir panjang, Bu Hajah melangkah maju dan menendang Ustadzah Halimah dengan kasar. Tubuh sang Ustadzah tersentak ke belakang, hampir terjatuh. Suasana menjadi mencekam. Napas semua orang tertahan. Tak ada yang berani bersuara. Seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang akan membawa murka dari langit. Dan benar saja. Detik itu juga, tubuh Bu Hajah tiba-tiba menegang. Ia mengerang kesakitan. Kedua tangannya mencengkeram dadanya. Wajahnya yang tadi penuh kemarahan berubah menjadi kepanikan luar biasa. Ia mencoba melangkah mundur, tapi lututnya melemas. Kakinya tak bisa digerakkan. Ia jatuh ke lantai dengan suara keras. Jeritan ketakutan keluar dari mulutnya. Astagfirullah, tubuhku kenapa ini? Aku tak bisa bergerak. Tolong aku. Tak ada yang berani mendekat. Semua orang hanya terpaku menatap wanita itu, yang kini menangis dan memohon-mohon dengan suara penuh keputusasaan. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa azab itu begitu cepat datang? Begitulah awal dari kisah yang mengguncang kampung kecil itu. Sebuah kejadian yang akan diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bagi siapa saja yang merasa dirinya terlalu berkuasa. Dan semua ini berawal dari beberapa hari sebelum kejadian mengerikan itu, kampung Cendana masih dipenuhi dengan kesejukan. Angin semilir berhembus menerpa pepohonan rindang, menyejukkan suasana pagi. Para ibu-ibu berkumpul di halaman masjid, sibuk menyiapkan pengajian rutin yang dipimpin oleh Ustadzah Halimah. Di antara para ibu-ibu yang duduk melingkar, ada satu orang yang tampak berbeda. Ia duduk dengan angkuh di atas kursi kayu, sementara yang lain duduk di tikar. Dialah Bu Hajah, wanita kaya yang dikenal sering berdonasi untuk masjid dan acara keagamaan, tetapi juga dikenal karena sifatnya yang suka pamer dan memandang rendah orang lain. Bu Hajah, bolehkah kami memakai sound system di rumah ibu untuk pengajian pekan depan? Tanya Bu Salma, salah satu ibu-ibu pengajian dengan nada hati-hati. Bu Hajah melirik sekilas, lalu tersenyum kecil. Senyuman yang lebih mirip ejekan. Tentu boleh. Tapi pastikan acaranya berjalan rapi ya. Aku tidak mau peralatan mahalku dipakai sembarangan. Beberapa ibu tersenyum kecut. Tapi mereka tak berani membantah. Semua tahu, walaupun Bu Hajah suka menyumbang, ia selalu mengingatkan orang-orang tentang kebaikannya itu. Seolah-olah ia menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Di sisi lain, Ustadzah Halimah tetap tenang. Dengan suaranya yang lembut, ia memimpin kajian hari itu. Kita harus selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Harta, kedudukan, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya bukan milik kita.
Jangan sampai kita tertipu oleh kesombongan, ujar Ustadzah Halimah dengan penuh kebijaksanaan. Sebagian besar ibu-ibu mengangguk setuju. Tapi, Bu Hajah mendengus pelan. Maksudnya apa ya? Gumamnya lirih. Cukup keras hingga beberapa orang mendengarnya. Namun, Ustadzah Halimah hanya tersenyum. Ia tahu bahwa menasihati seseorang yang telah dikuasai oleh kesombongan bukanlah hal mudah. Hari itu berlalu tanpa insiden besar. Tapi di hati Bu Hajah, ada perasaan yang mengganjal. Ia merasa tersindir oleh ceramah Ustadzah. Dan itulah awal dari kebenciannya. Sejak hari itu, sikap Bu Hajah terhadap Ustadzah Halimah mulai berubah. Ia tak lagi datang ke pengajian rutin. Ketika bertemu di jalan, ia hanya memberikan senyum tipis tanpa sapaan. Saya heran, ujar Bu Hajah suatu hari kepada pembantunya, Wati, kenapa sih orang-orang begitu hormat pada Ustadzah Halimah? Padahal dia bukan orang kaya. Ilmunya juga ya biasa saja. Wati menunduk, tak berani berkomentar. Ia tahu betul bahwa Bu Hajah sering merasa dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Hari-hari berlalu, kebencian itu terus bertumbuh. Puncaknya terjadi ketika panitia masjid memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan pengajian kepada Ustadzah Halimah secara penuh. Sebelumnya, Bu Hajah sering menjadi donatur utama dan merasa punya kuasa dalam acara-acara keagamaan. Tapi keputusan ini seolah membuatnya kehilangan kendali. Kenapa harus dia yang mengurus semuanya? Aku kan selalu menyumbang untuk pengajian. Protesnya dengan nada tajam saat bertemu dengan Bu Salma di pasar. Bu Hajah, panitia memilih Ustadzah Halimah karena beliau lebih paham agama. Tapi ibu tetap penting bagi kami. Sumbangan ibu sangat berarti, ujar Bu Salma mencoba menenangkan. Namun, ucapan itu justru membuat amarah Bu Hajah semakin membara. Dan saat itulah, ia bertekad untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Sejak saat itu, Bu Hajah mulai mencari cara untuk menjatuhkan Ustadzah Halimah. Ia merasa dirinya yang paling berjasa dalam pengajian, paling pantas dihormati, dan tidak terima jika ada orang lain yang lebih dihargai darinya. Di kampung Cendana, desas-desus mulai menyebar. Ada yang mengatakan Bu Hajah tidak senang dengan kepemimpinan Ustadzah Halimah dalam pengajian. Ada juga yang menyebut Bu Hajah hendak mendirikan pengajian tandingan. Sore itu, di teras rumahnya yang megah, Bu Hajah berbincang dengan beberapa ibu-ibu yang selama ini selalu berpihak padanya. Saya tidak habis pikir, kenapa orang-orang begitu percaya dengan Halimah, ujar Bu Hajah dengan nada ketus. Apa yang dia punya? Ilmu agamanya juga biasa saja. Dia bukan siapa-siapa. Tidak seperti saya yang sudah haji, sering menyumbang untuk masjid, dan dikenal banyak orang. Beberapa ibu-ibu yang mendengar hanya bisa tersenyum kaku. Mereka tahu jika berdebat dengan Bu Hajah, itu hanya akan sia-sia. Tapi, Bu, salah satu dari mereka akhirnya bersuara pelan. Bukankah Allah lebih melihat keikhlasan hati? Bu Hajah langsung menatap tajam ke arah perempuan itu, membuatnya terdiam dan menunduk. Hati? Ikhlas? Kamu pikir saya tidak ikhlas? Suara Bu Hajah mulai meninggi. Saya menyumbang banyak. Saya membangun masjid. Saya memberikan sound system terbaik untuk pengajian. Kalau bukan karena saya, apakah pengajian bisa berjalan seperti sekarang? Tak ada yang berani menanggapi. Mereka hanya saling pandang, enggan memperpanjang perdebatan. Di dalam hatinya, Bu Hajah semakin membenci Ustadzah Halimah. Ia merasa dirinya lebih pantas mendapatkan pujian dan penghormatan. Dan ia tidak akan tinggal diam. Hari pengajian pun tiba. Kali ini, acaranya lebih besar dari biasanya karena akan ada santunan untuk anak yatim. Sejak pagi, halaman masjid sudah dipenuhi oleh ibu-ibu dan anak-anak yang datang dengan wajah berseri. Para panitia sibuk menata kursi dan menyiapkan makanan. Ustadzah Halimah duduk di depan, siap menyampaikan tausiah. Namun, tak ada tanda-tanda kehadiran Bu Hajah. Di rumahnya, Bu Hajah masih duduk dengan gelisah. Ia merasa tidak terima bahwa acara besar ini bisa berjalan tanpa dirinya sebagai tokoh utama. Aku harus menunjukkan siapa yang lebih berhak dihormati, gumamnya sambil berdiri dan mengenakan selendang mewahnya. Ia pun berjalan menuju masjid dengan langkah mantap.
Begitu sampai, semua mata langsung tertuju padanya. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara lantang. Beberapa ibu-ibu menjawab salamnya. Namun suasana berubah canggung. Bu Hajah langsung berjalan ke depan, menghampiri Ustadzah Halimah yang sedang duduk. Tanpa basa-basi, ia mulai berbicara dengan suara keras. "Saya ingin bertanya, Ustadzah," katanya dengan nada sinis. "Apa hakmu memimpin pengajian ini? Aku yang selama ini menyumbang, aku yang membangun. Tapi kenapa justru kamu yang dihormati?" Suasana mendadak hening. Semua orang menahan napas. Ustadzah Halimah tetap duduk tenang, menatap Bu Hajah dengan pandangan penuh kelembutan. "Bu Hajah, semua ini bukan tentang siapa yang paling berjasa. Kita melakukan ini karena Allah. Semua yang kita miliki hanyalah titipan." "Titipan," bentak Bu Hajah. "Jangan sok menggurui. Kau pikir kau lebih suci daripada aku?" Tiba-tiba, dalam kemarahannya, Bu Hajah mengangkat kakinya dan menendang Ustadzah Halimah yang masih duduk di atas sajadahnya. Brak! Ustadzah Halimah terjatuh ke belakang. Beberapa ibu-ibu langsung berteriak, sementara yang lain berlari menolongnya. Namun, sebelum siapapun sempat bereaksi lebih jauh, Bu Hajah tiba-tiba terhuyung. Tangannya mencengkeram dadanya. Matanya membelalak. "Ah, kenapa? Kenapa kakiku?" Tubuhnya mulai limbung, dan dalam hitungan detik, ia jatuh terduduk di lantai. Kedua kakinya terasa lemas, tidak bisa digerakkan. Para ibu-ibu yang tadi takut, kini justru terkejut. "Bu Hajah, apa yang terjadi?" Wajah Bu Hajah pucat. Ia mencoba berdiri, tetapi kedua kakinya seolah mati rasa. "Allah, Allah, apa yang terjadi padaku?" Ia mulai menangis, sementara orang-orang hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Hari itu, kesombongan Bu Hajah berbalik menjadi azab nyata. Kegemparan melanda masjid saat tubuh Bu Hajah terkulai lemas di lantai. Semua mata tertuju padanya, tetapi tak ada yang berani mendekat. Hanya suara isakan kecil dari beberapa ibu-ibu yang masih terkejut melihat kejadian yang baru saja terjadi. "Astagfirullah." Suara lirih seorang ibu terdengar di tengah keheningan. Sementara itu, Ustadzah Halimah yang masih duduk di atas sajadahnya mencoba menenangkan dirinya. Meski dadanya masih terasa nyeri akibat tendangan Bu Hajah, ia tetap berusaha berdiri dengan bantuan beberapa jamaah. Bu Hajah sendiri mulai panik. Tangannya mencakar lantai, mencoba menopang tubuhnya yang terasa semakin berat. Namun, tak peduli seberapa keras ia mencoba, kedua kakinya tetap tak merespons. "Kenapa? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" Suaranya bergetar. "Tolong aku! Tolong aku!" Beberapa ibu-ibu akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Mereka mencoba membantu, tetapi tubuh Bu Hajah seolah kehilangan tenaga sepenuhnya. "Cepat panggilkan dokter," seru salah satu jamaah. Beberapa orang langsung bergegas keluar, sementara yang lain masih terpaku melihat kejadian mengerikan ini. Di tengah kepanikannya, Bu Hajah menatap Ustadzah Halimah yang masih berdiri dengan tenang. Pandangan itu bukan lagi penuh amarah dan kebencian seperti sebelumnya. Kini, hanya ada ketakutan dan kepanikan dalam matanya. "Ustadzah," suara Bu Hajah lemah, bergetar, penuh keputusasaan. Aku tidak ingin seperti ini. Tolong aku." Ustadzah Halimah menarik napas dalam. Dengan langkah perlahan, ia mendekati Bu Hajah dan berjongkok di hadapannya. "Bu Hajah," katanya lembut, "ingatlah bahwa setiap kejadian yang menimpa kita adalah bagian dari ketetapan Allah." Air mata mulai mengalir di pipi Bu Hajah. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan yang mengguncang hatinya. "Tapi, kenapa ini terjadi padaku?" Tangisnya pecah. "Aku hanya ingin dihormati. Aku hanya ingin diakui." Ustadzah Halimah tersenyum tipis. Hormat dan pengakuan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, Bu Hajah. Itu datang dari keikhlasan hati, bukan dari paksaan atau harta benda. Bu Hajah tertunduk. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar. Sementara itu, dokter yang dipanggil akhirnya tiba.
Setelah memeriksa keadaan Bu Hajah, wajahnya tampak serius. Ibu Hajah harus segera dibawa ke rumah sakit, katanya tegas. Kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa ibu-ibu segera membantu mengangkat tubuh Bu Hajah ke atas tandu. Namun, di sepanjang perjalanan menuju mobil, tangisnya tak kunjung reda. Ia terus menggenggam tangan Ustadzah Halimah dengan erat. Ustadzah, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Ustadzah Halimah hanya tersenyum dan mengangguk. Hati Bu Hajah kini mulai dipenuhi penyesalan. Tetapi, apakah masih ada waktu untuknya? Di dalam mobil yang melaju menuju rumah sakit, Bu Hajah terus menggenggam tangan Ustadzah Halimah erat-erat, seakan takut kehilangan satu-satunya harapan yang tersisa dalam hidupnya. Air mata terus membasahi pipinya, dan napasnya tersengal-sengal di antara isakan tangisnya. Ustadzah, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku takut ini hukuman dari Allah. Ustadzah Halimah memandangnya dengan penuh kasih. Allah Maha Pengampun, Bu Hajah. Setiap orang punya kesempatan untuk bertaubat. Mobil pun berhenti di depan rumah sakit. Para perawat segera datang dengan kursi roda untuk membawa Bu Hajah masuk ke dalam ruang gawat darurat. Namun, sebelum mereka mendorongnya masuk, Bu Hajah menoleh pada Ustadzah Halimah dengan wajah penuh kepanikan. Tolong, temani aku. Jangan tinggalkan aku. Ustadzah Halimah mengangguk lembut. Saya akan menemani, Bu Hajah. Di dalam ruang perawatan, dokter segera melakukan pemeriksaan. Beberapa perawat memasang alat-alat medis, sementara Bu Hajah hanya bisa menatap kosong ke langit-langit ruangan. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Bayangan kehidupannya sebelum ini terputar kembali di benaknya. Ia mengingat bagaimana dulu ia adalah seorang wanita sederhana, seorang istri yang patuh dan ibu yang penuh kasih sayang. Namun, setelah suaminya meninggal dan meninggalkan warisan besar, perlahan ia berubah. Kekayaan membuatnya merasa lebih berkuasa, lebih dihormati. Ia mulai menuntut penghormatan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk di masjid. Ia teringat saat-saat di mana ia memandang rendah orang-orang yang tidak seberuntung dirinya. Ia mengingat bagaimana ia memaksa orang lain untuk menghormatinya hanya karena ia telah banyak berdonasi untuk masjid. Dan yang paling menyakitkan, ia mengingat kejadian tadi, bagaimana ia menendang Ustadzah Halimah hanya karena amarah dan kesombongannya yang tak terkendali. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Ia menangis terisak. Suaranya lirih namun penuh kepedihan. Allah, ampuni aku, ampuni aku. Ustadzah Halimah yang duduk di sampingnya menggenggam tangannya dengan lembut. Bu Hajah, yang penting sekarang adalah memperbaiki diri. Jangan biarkan penyesalan ini membuat ibu terpuruk. Gunakan waktu ini untuk mendekat kepada Allah. Bu Hajah menatapnya dengan mata penuh harapan. Apakah masih ada kesempatan untukku? Selama kita masih diberi napas, maka kesempatan itu selalu ada, jawab Ustadzah Halimah dengan lembut. Tangis Bu Hajah semakin pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Takut akan dosa-dosanya, takut akan hukuman yang lebih besar dari ini. Namun di sisi lain, untuk pertama kalinya juga, ia merasakan ketenangan dari kata-kata Ustadzah Halimah. Dalam hatinya, ia berjanji, jika Allah masih memberinya kesempatan, ia akan berubah. Ia akan memperbaiki semuanya. Tetapi, apakah semuanya masih bisa diperbaiki? 2 hari telah berlalu sejak Bu Hajah dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya berangsur membaik, meski dokter belum bisa memastikan apakah kelumpuhannya bersifat permanen atau sementara. Selama 2 hari itu pula, Ustadzah Halimah selalu setia menemani, membaca ayat-ayat suci Al-Quran di sampingnya, serta memberikan kata-kata penghiburan yang menyejukkan hati. Namun, dalam kesunyian kamar rumah sakit, Bu Hajah tetap merasa gelisah. Bayangan masa lalunya masih menghantui. Semua keburukan yang pernah ia lakukan seakan berputar seperti film di dalam pikirannya. Sore itu, Ustadzah Halimah duduk di kursi samping ranjang Bu Hajah, menyesap teh hangat yang diberikan perawat. Ia tersenyum lembut saat melihat Bu Hajah termenung. Apa yang ibu pikirkan? Tanyanya lembut.
Bu Hajah menoleh dengan tatapan kosong. Aku takut. Ustadzah, aku takut semua ini adalah azab. Aku takut Allah tak akan mengampuniku. Ustadzah Halimah meletakkan cangkir tehnya dan menggenggam tangan Bu Hajah dengan erat. Bu Hajah, ketahuilah, rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Jika ibu benar-benar ingin bertaubat, maka ibu harus membuktikannya dengan perbuatan. Bu Hajah terdiam. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, pintu kamar rumah sakit terbuka. Seorang perempuan muda masuk dengan wajah muram. Itu adalah Aisyah, putri sematawayang Bu Hajah. Wajahnya tampak lelah, dan matanya sembab seakan baru saja menangis. Ibu. Aisyah melangkah mendekat. Suaranya penuh emosi. Bu Hajah tersentak. Aisyah. Namun, alih-alih memeluk ibunya, Aisyah berhenti di tepi ranjang dan menatapnya dengan tajam. Ibu, aku dengar semua yang terjadi. Aku dengar apa yang ibu lakukan di masjid. Aku dengar tentang ibu yang menendang Ustadzah Halimah. Suaranya bergetar, namun bukan karena sedih, melainkan karena marah. Bu Hajah menundukkan kepala. Ia tidak bisa membantah. Ibu. Aisyah menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya. Seumur hidup aku selalu menghormati ibu. Tapi kenapa? Kenapa ibu bisa sekejam itu? Bu Hajah merasa dadanya sesak. Inilah yang paling ia takuti, kehilangan anaknya karena kesalahannya sendiri. Aisyah, nak, ibu hilaf. Ibu benar-benar menyesal. Aisyah mengepalkan tangannya. Menyesal? Apakah penyesalan ibu bisa menghapus semua kesalahan yang telah ibu lakukan? Ibu tahu berapa banyak orang yang tersakiti karena kesombongan ibu. Air mata Bu Hajah mengalir deras. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua itu terjadi karena emosi sesaat. Tapi ia sadar, tidak ada gunanya lagi mencari alasan. Ustadzah Halimah menatap Aisyah dengan tenang. Aisyah, marah itu manusiawi. Tapi jangan sampai kemarahan itu membuatmu lupa pada kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Aisyah menatap Ustadzah Halimah dengan mata berkaca-kaca. Tapi, Ustadzah, aku sudah terlalu lelah. Sejak ayah meninggal, ibu berubah. Ibu menjadi sosok yang berbeda, sombong, egois. Dan sekarang, ibu bahkan sampai melakukan hal seperti ini. Hening. Suasana kamar rumah sakit menjadi begitu sunyi. Hanya terdengar suara detak jarum jam. Bu Hajah menunduk dalam-dalam. Aisyah, ibu memang telah berubah, dan ibu menyesal. Tapi kumohon, beri ibu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aisyah menggigit bibirnya. Terlihat ragu. Ada banyak luka yang telah tertoreh di hatinya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia juga merindukan sosok ibunya yang dulu penuh kasih. Aku butuh waktu, ucapnya akhirnya, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup, Bu Hajah menangis terisak. Ustadzah Halimah menggenggam tangannya dengan erat. Ini bagian dari ujian, Bu Hajah. Jika ibu sungguh-sungguh ingin berubah, maka ibu harus bersabar. Bu Hajah mengangguk pelan di antara tangisnya. Ia sadar, perjalanan menuju taubat tidak akan mudah. Namun, ia tidak akan menyerah. Malam telah larut. Di kamar rumah sakit yang sepi, Bu Hajah masih terjaga. Pikirannya terus berkecamuk. Bayangan wajah Aisyah yang penuh kekecewaan masih terpatri jelas di benaknya. Ia ingin menangis lagi, tapi air matanya seakan telah kering. Di sampingnya, Ustadzah Halimah masih duduk dengan tenang, membaca Al-Quran dengan suara lembut. Setiap lantunan ayat itu bagaikan aliran air yang menyejukkan hati Bu Hajah, namun juga menyayat perasaannya. Setelah beberapa saat, Ustadzah Halimah menutup musyafnya dan menatap Bu Hajah dengan lembut. Bu Hajah, apakah ibu benar-benar ingin bertaubat? Bu Hajah mengangguk. Aku ingin, Ustadzah. Tapi bagaimana caranya? Aku sudah terlalu banyak menyakiti orang. Ustadzah Halimah tersenyum. Setiap orang yang ingin bertaubat harus melewati 3 tahap. Pertama, menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Kedua,
berjanji untuk tidak mengulangi. Dan ketiga, meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakiti. Bu Hajah terdiam. Tahap pertama sudah ia lalui. Penyesalan telah menghancurkan kesombongan di hatinya. Tahap kedua juga telah ia putuskan. Ia ingin berubah. Namun, tahap ketiga, meminta maaf, ia tahu itu tidak akan mudah. Bagaimana kalau mereka tidak mau memaafkanku? Suaranya bergetar. Yang penting, ibu sudah berusaha. Allah yang akan menilai keikhlasan ibu, jawab Ustadzah Halimah. Bu Hajah menarik napas dalam. Ia harus melakukannya. Keesokan harinya, dengan bantuan perawat, Bu Hajah meminta izin kepada dokter untuk meninggalkan rumah sakit sebentar. Meski tubuhnya masih lemah, ia ingin menemui orang-orang yang telah ia sakiti. Tujuan pertamanya adalah masjid. Saat ia tiba dengan kursi roda, suasana masjid masih sepi karena masih pagi. Beberapa jamaah lanjut usia sedang membaca Al-Quran, sementara beberapa santri muda tengah membersihkan halaman. Namun, begitu melihatnya, beberapa orang langsung berbisik-bisik. Ada yang menatapnya dengan heran. Ada pula yang memalingkan wajah seolah enggan berbicara dengannya. Bu Hajah menunduk, menahan rasa perih di hatinya. Ini salahnya sendiri. Dengan susah payah, ia menggerakkan kursi rodanya menuju serambi masjid. Ia melihat Pak Marzuki, Ketua DKM, sedang duduk dan mengamati sebuah catatan. Pak Marzuki menoleh dan terkejut melihat Bu Hajah. Bu Hajah. Bu Hajah menelan ludah. Pak Marzuki, saya datang untuk meminta maaf. Pak Marzuki terdiam sejenak. Lalu, dengan suara yang tenang namun dingin, ia berkata, silakan duduk, Bu Hajah. Bu Hajah merasa hatinya semakin berat. Tapi ia tahu, ini adalah bagian dari ujiannya. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. Pak Marzuki, saya sadar, selama ini saya telah menyakiti banyak orang. Saya terlalu sombong dan merasa paling benar. Saya telah mempermalukan Ustadzah Halimah di depan jamaah. Saya telah menganggap masjid ini seperti milik saya sendiri. Dan saya juga telah menyinggung banyak orang. Saya benar-benar menyesal. Pak Marzuki tetap diam. Namun, dari sorot matanya, jelas bahwa ia tengah menimbang kata-kata Bu Hajah. Bu Hajah, akhirnya ia berkata, penyesalan memang baik, tapi apakah ibu benar-benar akan berubah? Bu Hajah mengangguk cepat. Saya akan berubah, Pak Marzuki. Saya tidak ingin mati dalam keadaan seperti ini. Pak Marzuki menghela napas panjang. Saya pribadi memaafkan ibu. Tapi yang ibu sakiti bukan hanya saya. Coba lihat mereka. Pak Marzuki melambaikan tangannya ke arah beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di pojok masjid. Mereka adalah para jamaah tetap yang selama ini sering ditegur dengan kasar oleh Bu Hajah. Bu Hajah merasa hatinya semakin berat. Namun, ia tahu ini harus ia hadapi. Dengan perlahan, ia menggerakkan kursi rodanya mendekati mereka. Ibu-ibu, suaranya bergetar. Saya tahu, saya telah banyak berbuat salah. Saya pernah berkata kasar, pernah menghakimi tanpa berpikir, dan sering membuat kalian merasa tidak nyaman di masjid ini. Saya sungguh-sungguh meminta maaf. Tidak ada yang menjawab. Hening. Lalu, salah satu dari mereka, Buati, angkat bicara. Bu Hajah, selama ini kami memang sakit hati. Tapi kalau ibu benar-benar ingin berubah, kami tidak akan menghalangi. Yang lain mengangguk setuju. Bu Hajah meneteskan air mata. Terima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan. Namun, meski sebagian sudah memaafkan, Bu Hajah tahu perjalanannya belum selesai. Masih ada satu orang lagi yang harus ia temui. Aisyah. Setelah meminta maaf kepada para jamaah masjid, hati Bu Hajah terasa sedikit lebih ringan. Namun, ada satu beban besar yang masih menekan jiwanya. Aisyah, gadis yang selama ini ia sakiti dengan kata-kata tajam, yang ia perlakukan tidak adil, dan yang ia hina di depan banyak orang. Aisyah adalah orang yang paling tersakiti oleh kesombongan dan keangkuhannya. Dengan penuh ketegangan, Bu Hajah meminta Ustadzah Halimah menemaninya menuju rumah Aisyah. Meski tubuhnya masih lemah,
Hatinya bertekad. Ia harus menyelesaikan semua ini sebelum terlambat. Mobil yang mereka tumpangi melaju perlahan di jalan desa yang sedikit berbatu. Pagi itu terasa begitu berbeda bagi Bu Hajah. Selama bertahun-tahun ia selalu memandang rendah orang lain, menganggap dirinya paling mulia, dan sekarang ia harus merendahkan diri, mengakui kesalahannya. Begitu mereka tiba di depan rumah Aisyah, Bu Hajah merasakan dadanya semakin sesak. Rumah sederhana itu berdiri dengan tenang, namun di dalamnya mungkin masih tersimpan luka yang ia tinggalkan. Ustadzah Halimah mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Muncul sosok yang sangat familiar. Aisyah. Wajahnya tetap lembut seperti biasa, tetapi ada kehati-hatian dalam sorot matanya ketika melihat siapa yang datang. Hajah. Suaranya terdengar datar. Bu Hajah menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Aisyah. Suaranya bergetar. Bolehkah aku masuk sebentar? Aisyah tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir. Lalu akhirnya melangkah ke samping, memberi jalan. Ruangan dalam rumah itu sederhana, tetapi nyaman. Ada rak buku kecil di sudut. Sehelai sajadah tergantung rapi di dinding, dan aroma teh melati yang menguar dari dapur. Aisyah duduk di kursi berhadapan dengan Bu Hajah, sementara Ustadzah Halimah duduk di samping, memberi dukungan moral. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Bu Hajah akhirnya menarik napas dalam, lalu berkata, "Aisyah, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aisyah menatapnya tanpa ekspresi. "Selama ini, aku telah banyak menyakitimu. Aku terlalu sombong, terlalu angkuh, dan aku memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku tahu, aku tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku datang ke sini untuk meminta maaf, dengan segala kerendahan hati." Aisyah masih diam. Bu Hajah merasa semakin berat. "Aku menyesal, Aisyah. Sangat menyesal. Aku sadar sekarang, semua yang aku lakukan tidak ada gunanya. Hanya membuat orang lain membenciku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu itu tidak mudah." Aisyah menarik napas panjang, lalu berkata, "Bu Hajah, aku bukan orang yang pendendam. Tapi luka yang ibu tinggalkan di hatiku tidak mudah hilang." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Bu Hajah. "Tapi," lanjut Aisyah, "jika ibu benar-benar ingin berubah, aku tidak akan menghalangi." Bu Hajah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, kau memaafkanku?" Aisyah mengangguk pelan. Bu Hajah langsung menangis. Isakannya terdengar lirih, namun penuh dengan kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang sejati. Di ruangan kecil itu, dosa dan kesalahan masa lalunya terasa sedikit demi sedikit luruh. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Jalan menuju perbaikan masih panjang. Tapi setidaknya, hari ini ia telah mengambil langkah pertama. Dan itu adalah awal dari segalanya. Setelah melewati begitu banyak cobaan, Bu Hajah akhirnya menyadari kesalahan besarnya. Kesombongan dan amarah yang ia pelihara selama ini hanya membawanya pada penderitaan. Namun, Allah masih memberinya kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ia belajar bahwa derajat manusia di sisi Allah tidak ditentukan oleh harta, jabatan, atau popularitas, melainkan oleh ketakwaan dan hati yang bersih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd 11. Kisah ini hanyalah fiktif belaka, namun dibuat seolah nyata agar kita semua bisa mengambil hikmah darinya. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati, menjauhi kesombongan, dan senantiasa meminta maaf jika berbuat salah. Terima kasih telah menonton dan mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.